belum masa siap produksi sebenarnya. Dilihat dari pejantan dan dilihat dari indukan ya. Nah, ini dia. Kalau indukan kan masalah di tubuhnya ini ya, kosong. Ini kosong. Nah, ini bekas pecahan telurnya. Ini udah mulai gelap sih, jadi nggak kelihatan sekali, nggak terlalu kelihatan, tapi ini jelas cangkang telur. Dan wajar kemarin itu ada telur yang bening, cangkangnya itu enggak. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Nah, sekarang kita lagi berada di kandang Kaisar ya. Yang mana Kaisar sebenarnya baru-baru saja habis ngurak ya, atau ganti bulu. Nah, kemarin sempat beberapa kali bertelur setelah ngurak atau ganti bulu, tapi ada saja masalah yang terjadi, yaitu buang telur. Dan yang kedua kemarin durasi atau jarak dari setelah nelur dan nelur yang berikutnya, periode berikutnya itu lumayan lama. Nah, sekarang sudah nelur 3, sudah mulai mengeram sekitar 5 hari dan telurnya kembali dibuang. Nah, tapi kalau dilihat dari kondisi badannya atau fisiknya, ini sebenarnya si Kaisar ini belum kering-kering banget bulunya. Mungkin bisa jadi karena masalah tersebut juga ya. Dan sekarang rencananya karena si Kaisar terus-terusan buang telur, nah itu ekornya juga masih kelihatan ya, pendek sebelah. Karena terus-terusan membuat ulah, akhirnya kita akan memindahkan Kaisar ke kandang lamanya ya. Karena kandang lamanya itu saya rasa mungkin lebih baik ya, karena kemarin di kandang lama itu dia produksinya alhamdulillah lancar dan tanpa kendala. Dan juga di kandang yang lamanya itu kita bisa memindahkan si jantan kalau misalkan betina sudah mulai mengeram ya, karena kandang yang di sana itu ada sekatnya ya. Sebenarnya ini ada sekat juga, tapi dikarenakan di sebelah ini sudah terisi dengan kenari ya. Mana sih kenarinya? Oh, ini dia. Nah, jadi akhirnya kita memutuskan untuk dipindahkan saja ke kandang lama. Siapa tahu juga faktor kandang ya, mungkin tidak sesuai dengan suhu ataupun musuh-musuh yang di luar ini ya. Mungkin terdengar murai batu yang di kandang aviari ini kan suaranya lumayan ya. Jadi otomatis dia terganggu dan merasa gak nyaman. Nah, oke, langsung saja kita akan memindahkannya dan saya akan tangkap dulu. Oke lo guys, jadi sekarang sudah saya tangkap. Nah, jadi masalahnya di sini adalah bukan karena faktor kandang ya. Jadi setelah saya dapatkan yang betina, ini kondisi badannya ya. Nah, dadanya itu kurus. Nah, jadi di sini ketahuan bahwasanya burung ini stres karena kekurangan makan. Memang di sini murai ini sering kekurangan makan. Pada saat saya ngecek, misalnya saya pulang siang-siang hari, itu sering kosong ya. Jadi bukan karena salah pemberi makannya, tapi memang yang pertama tidak paham, yang kedua juga burung ini agak rakus makannya. Jadi ya seperti itu, sering terjadinya kekurangan makanan di dalam kandang ini. Nah, jadi mungkin untuk saat ini nggak jadi saya pindahkan, dikarenakan kita akan coba dulu betul atau tidak kasusnya itu ya. Nah, rencananya ini mau saya kasih ulat Hongkong nanti banyak-banyak ya, karena ini faktornya kita sudah salah tadi. Faktornya adalah burung ini kurus, kekurangan ataupun ya kurang sehat ya, kekurangan protein, kadar lemaknya juga dikit ya. Jadi seperti itu. Mau nggak mau ini harus kita beri asupan makanan yang lebih lagi supaya terhindar dari kekurangan makan ataupun kekurangan gizi ya.
wajar saja burung ini lama bertelur dan wajar saja dia memecahkan telur. Ini mungkin akan saya lepaskan lagi. Nah, saya lepaskan karena saya udah mulai curiga juga. Biasanya nggak seperti itu gitu ya. Ini kok tumben-tumbenan si indukan mecah-mecahkan telur ya. Karena memang juga sebenarnya kemarin itu saya melihat pada saat nelur yang pertama itu yang mecahkan memang si betina, bukan pejantan ya. Nah, yang 3 tadi saya nggak tahu itu betina atau pejantan. Sebenarnya kan tadi mau kita uji coba dengan cara jika dia udah bertelur kita pisahkan ya antara betina dan pejantan. Apakah masih ada pemecahan telur? Kalau masih memecahkan telur, berarti memang biang keroknya adalah betina. Tapi kalau misalkan indukan mengeram dengan aman, nah itu berarti ulah si pejantan. Nah, jadi ini gampang saja untuk mengembalikan kondisi indukan ya. Sebenarnya gampang, tapi kalau tidak dikerjakan ya menjadi masalah juga guys ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita berikan makanan yang kadar lemak tinggi atau berprotein tinggi ya. Kalau bisa yang berprotein tinggi, jangan kadar lemak yang tinggi. Karena lemak itu adalah kalau berlebihan itu malah menjadi suatu penyakit ya. Nah, di sini saya sudah terpikir kalau misalkan burung sudah kondisi kurus seperti ini, nah ini akan saya kasih ulat Hongkong guys ya. Nah, jadi walaupun nanti dipakai ulat Hongkong, kita harus kontrol juga supaya tidak over ya. Nanti takutnya ngelemak ya atau kegemukan ya, menjadi penyakit juga gitu guys ya. Jadi obesitas si burung. Jadi akan kita atur juga guys ya, dan kita akan lihat juga gerik-gerik si indukan ya. Kalau indukan sudah merasa nyaman dan gesit, nah baru kita selesaikan. Nah, ini kita lihat ya geraknya ya. Geraknya aktif sih. Geraknya aktif, tapi kelihatan ini bulunya tidak rapat sekali ya. Enggak seperti jantan kan, ini kan gagah gitu ya. Nah, kebetulan juga jantan masih dorong ekor guys ya. Jadi ya wajar aja sih, masa-masanya ini masih masa-masa rehabilitasi ya. Belum masa siap produksi sebenarnya. Dilihat dari pejantan dan dilihat dari indukan ya. Nah, ini dia. Kalau indukan kan masalah di tubuhnya ini ya, kosong. Ini kosong. Nah, ini bekas pecahan telurnya. Ini udah mulai gelap sih, jadi nggak kelihatan sekali, nggak terlalu kelihatan. Tapi ini jelas cangkang telur. Dan wajar kemarin itu ada telur yang bening, cangkangnya itu nggak keras. Nah, berarti dia juga kekurangan kalsium. Wajar saja si murai batu ini memang belum siap untuk berproduksi karena pakannya yang belum seimbang ya. Tuh. Nah, jadi mungkin seperti itu aja guys ya. Dan rencana kita yang tadi yang awal itu gagal dikarenakan kasusnya sudah kelihatan ya. Kelihatan dari sini bahwasanya si indukan kekurangan asupan protein dan kadar lemak yang rendah, dan juga bisa dikatakan kurus. Maka dari itu kita akan coba dulu dengan makanan yang bergizi ya, supaya si indukan sehat dan bisa berproduksi kembali. Nanti kalau misalkan keadaan sudah membaik tapi masih dilakukan hal-hal yang bermasalah seperti yang terjadi sekarang ini ya, makanya kita akan ambil tindakan lain, yaitu mungkin pemindahan kandang seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu guys video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika senang dengan video ini, silahkan like dan subscribe supaya bisa mengikuti perkembangan murai batu di tangkaran KOBBF. Yang pastinya di setiap penangkaran pasti mempunyai masalah yang berbeda-beda, dan dari masalah tersebut kita bisa pelajari bahwasanya seperti inilah cara-cara menanggulanginya. Jadi seperti itu.
Oke, terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.